Ternyata anggapan bahwa perempuan yang selama ini dianggap lemah, rentan, ternyata juga tidak selamanya benar. Jadi selama ini saya mengira kalau konteks radikal, terus ekstremisme itu yang jadi aktor adalah seorang laki-laki. Namun ternyata melalui kelas kemarin, ternyata perempuan juga bisa ikut andil, bisa menjadi otak, bisa menjadi orang atau pelaku dalam melakukan radikalisme. Mutia adalah satu dari beberapa peserta kelas gender dan radikalisme agama dalam Kongres KUPI II di Bangsri, Jepara, yang tidak menyangka bahwa perempuan juga bisa menjadi pelaku maupun bagian dari tindakan terorisme. Jadi itu merupakan insight baru untuk saya. Oh ternyata perempuan juga bisa gitu ya untuk terjun dan menjadi pelaku dalam radikalisme. Liz Markus, Direktur Eksekutif Rumah Kita Bersama atau Rumah Kitab, menyebut bahwa selama ini ada bias dalam pendekatan deradikalisasi, yaitu terlalu fokus pada cara pandang laki-laki. Bloom mengatakan sejak dari penelitiannya tahun 2007 melihat bahwa dalam gerakan-gerakan radikal ekstremis misalnya kayak gitu atau teroris, sebetulnya perempuan sudah terlibat. Mereka menjadi pensupport, pendukung dari gerakan radikal itu. Di Indonesia, perempuan sudah mulai terlibat aksi-aksi terorisme. Misalnya, pada bom Surabaya tahun 2018 dan bom Makassar tahun 2021. Di luar negeri, di Istanbul, Turki misalnya, seorang perempuan terlibat dalam aksi teror pada bulan November 2022 kemarin. Nah, mereka terlibat di dalamnya atau perempuan sebetulnya terlibat di dalamnya, tapi cara pandang untuk melihat keterlibatan perempuan itu gagal dalam melihat itu. Liz menyebut bahwa analisis gender sangat membantu untuk melihat keterlibatan perempuan dalam ekstremisme. Salah satunya adalah melalui kajian narasi. Orang harus bisa membedakan antara cerita dan narasi. Kalau cerita itu ya sebuah penuturan peristiwa pada masa lalu yang melibatkan waktu, tempat, dan ruang. Ada urutan sekuen. Tapi kalau narasi itu sudah namanya pemaknaan terhadap sebuah peristiwa. Nah, di dalam konteks radikalisasi, terutama radikalisasi di dalam sosial media, orang itu akan harus paham bahwa narasi itu saya bagi menjadi tiga. Yang pertama narasi induk, yaitu narasi yang diyakini kebenarannya dalam sebuah kultur masyarakat tertentu. Dalam konteks Indonesia, maka narasi yang dominan karena Muslim mayoritas. Kalau dalam masyarakat kultur Islam itu adalah Al-Quran, hadis, kisah sejarah. Itu narasi yang recognizable, orang tahu, udah dikenal masyarakat begitu. Orang tahu, oh ini dari Quran, kebenarannya gimana. Tetapi narasi itu kemudian ternyata di frame, kalau kita baca di cara baca baru melalui kelompok. Nah inilah menjadi perbedaan. Nah kalau di dalam konteks jamaah Islamiyah misalnya, kisah Nabi Yusuf itu dimaknai yang kita tahu adalah kisah seorang nabi, tapi dimaknai oleh mereka inilah perjuangan kami bahwa kita tidak mesti harus bekerja kepada orang Islam, tetapi kita bisa menjual skillnya. Kan itu narasi baru ya. Nah kemudian narasi itulah yang kemudian kena narasi individu, yang proses individu itu seringkali untuk terlibat di terorisme bukan penting sekali dikarenakan kehausan akan makna ideologi, tapi bisa jadi karena galau, ingin mencari identitas. Sejauh ini, 3 tahapan narasi ini juga bias gender. Tidak memandang perempuan punya 3 konsep tentang narasi induk, narasi framing, dan bagaimana mereka mengubah menjadi aksi. Penelitian Mas Nur Huda mengenai pendanaan
terorisme atau narasi yang mematikan itu memperlihatkan baik laki-laki ataupun perempuan berkepentingan dengan pengumpulan dana untuk memenuhi bukan ambisi saja, tetapi juga keyakinan mereka bahwa apa yang direncanakan itu bisa beroperasi, bisa terimplementasi. Dalam kelas radikalisme dan gender Kongres KUPI 2 yang diselenggarakan oleh Rumah Kitab, para peserta dikenalkan dengan perbedaan narasi dalam setiap teks keagamaan, khususnya tentang jihad dan radikalisme. Kemarin kita belajar tentang narasi, bertukar ayat Al-Quran, bertukar hadis yang satu orang dengan orang lainnya ternyata bisa berbeda pemahaman. Dari pertukaran narasi teks keagamaan tersebut, terutama dalam konteks narasi radikalisme dan terorisme, terlihat jelas bahwa ada perbedaan penggunaan narasi untuk perempuan dan laki-laki. Narasi untuk perempuan lebih khusus dan tidak sama dengan narasi yang ditujukan untuk laki-laki. Liz Markus menyebut bahwa narasi terorisme untuk perempuan kurang populer daripada narasi untuk laki-laki. Perempuan tidak tertarik misalnya dengan konsep hurrun ain, tetapi tertarik dengan bukan dari teksnya tapi konsep yang kedua yaitu konsep tentang masuk surga sekeluarga. Itu kan mengambil dari budaya Jawa atau budaya Asia bahwa keluarga adalah penting, keluarga adalah inti. Nah, mereka menafsirkan itu gitu. Oh, kalau begitu kita harus selalu bersama-sama, jihad bersama, masuk ngebom bersama karena nanti akan masuk surga bersama-sama. Tafsir itu dipahami oleh perempuan bahwa bagi dia yang terpenting adalah gimana bawa anak-anaknya untuk menerima narasi itu agar cocok dengan cara pandang dia sebagai orang perempuan, sebagai orang Melayu atau bukan Melayu Asia misalnya, yang memahami tentang konsep keluarga gitu. Jadi beda banget kan, kalau laki kebutuhannya adalah maskulin, bagaimana bisa mengekspresikan maskulinitas dengan nanti di sana akan ketemu bidadari. Kalau perempuan bukan bidadari, tapi mana ke sana masuk surga bersama-sama gitu. Bagi perempuan yang tidak mampu jihad qital, maka dalam narasi kelompok terorisme ini, para perempuan bisa melakukan jihad dengan amal atau hisbah. Salah satunya seperti membiarkan suaminya poligami untuk kamuflase dan kelancaran jihadnya. Nah, pada perempuan dorongan untuk berjihad itu besar karena secara gender mereka mengkalkulasikan ibadah laki-laki dan perempuan itu nggak sama. Laki-laki itu lebih sempurna karena nggak pernah haid, nggak pernah nifas, nggak pernah bolong-bolong sholatnya gitu. Nah, kalau ada peluang bisa masuk surga tanpa hisab karena dia sering bolong-bolong dalam beribadah, kenapa enggak mereka untuk tertarik? Perspektif gender itu super penting karena lelaki dan perempuan itu radikalisasinya berbeda. So radicalization is not gender neutral. Dia nggak netral. Kayak misalnya kasusnya si Ika gitu ya, yang buruh migran yang ada di Hong Kong. Dia ingin bergabung ke ISIS itu bukan tembak-tembaknya, tetapi dia pengen dapat jodoh, dia hidup dalam kehidupan yang Islami, and that is the narrative. Yang kena ngehook dia itu narasi gender yang bersifat berbasis perempuan banget gitu. Tetapi lelaki ya narasinya lu dapat bini banyak, lu bisa perang, menjadi bergabung ke kelompok ISIS itu bisa menjadi arena pembuktian maskulinitasmu gitu. Tetapi ini poin penting. Bukan berarti woman is naturally peaceful. Perempuan bukan berarti dia itu lebih damai. Atau lelaki jauh lebih condong kekerasan. Di dalam dunia kita melihat Mahatma Gandhi lelaki, tetapi dia lebih cocok kepada perdamaian. Margaret Thatcher perempuan, tetapi dalam menyelesaikan konflik dengan Argentina di Falkland dia memilih peperangan. Pelaku bom bunuh diri di Sri Lanka rata-rata perempuan. NTS salah kalau kita melihat bahwa perempuan itu pasti damai, terus lelaki sukanya kekerasan. No, it's not like that. Ada proses eksploitasi, ada proses manipulasi, ada proses pergeseran peran gitu. Nur Huda menyebut ada dua cara seseorang bisa terpapar radikalisme, yaitu melalui online dan offline. Online bisa melalui media sosial seperti Facebook,
Instagram, dan lain-lain. Sosial media tadi aku omongin itu kan sebetulnya dia tidak hanya perusahaan komunikasi ya, dia perusahaan psikologi. Kalau lu di like, lu happy, lu di share, lu happy. Nah, perempuan itu di masyarakat mainstream yang patriarki kan sering nggak dapat ruang. Dia mau nanya macam-macam kan repot. Nah, di sosial media memberi ruang itu. Tapi kemudian suaranya didengar di sosial media, dia bisa berpendapat, dia bisa mengarahkan serangan. It's something. Beberapa contoh cara seseorang terpapar radikalisme melalui offline, seperti misalnya kajian-kajian yang eksklusif atau khusus, maupun kajian keluarga yang sudah sepakat dengan narasi-narasi radikalisme. Jadi ada masalah kinship, persaudaraan, discipleship, relasi guru-murid, atau juga namanya sekolah, jaringan sekolah. Penyebaran narasi radikalisme melalui online maupun offline sangat berdampak bagi beberapa kelompok. Salah satunya bagi Bu Endang, Muslimah Ahlul Bait yang merupakan peserta kelas gender dan radikalisme di KUPI 2. Dan narasi negatif itu atau narasi yang keliru ya tentang Syiah itu berdampak sekali di masyarakat. Masyarakat sudah mempunyai stigma negatif tentang Syiah itu seperti itu tanpa mengetahui sebenarnya Syiah itu bagaimana. Yaitu misalnya seperti ketika menyatakan bahwa Syiah itu Qur'annya berbeda kan kayak gitu. Kemudian maaf ya Syiah itu katanya mau sampai itu mengkonsumsi atau makan kotoran para imamnya seperti itu kan sangat negatif sekali narasi-narasi seperti itu. Pemahaman narasi terorisme, terutama dalam perspektif gender, perlu disuarakan dan menjadi perhatian, terutama bagi para pengambil kebijakan dan juga para aktivis anti radikalisme dan terorisme. Kerentanan perempuan itu juga pada isu terorisme ini makin kelihatan besar gitu, sehingga ya memang perlu ada antisipasi segera maksud saya nggak bisa nunggu. Jadi antisipasi bukan hanya melarang, tapi perlu ada upaya-upaya pencerdasan kepada perempuan dengan apa yang terkait dengan terorisme, terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya jihad, agar mereka punya pemahaman yang tepat tentang jihad itu sendiri. Menuju surga itu ada banyak cara gitu ya, dan cara itu sangat mudah dilakukan tanpa harus menyakiti orang lain, tanpa harus menyakiti diri sendiri dan orang-orang yang kita cintai. Memang benar, jalan menuju surga tidaklah tunggal. Selama jalan itu merugikan, menyakiti, bahkan membahayakan orang-orang yang disayang, maka sesungguhnya itu adalah jalan surga yang salah.